Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Dengan membaca doa tersebut, kita memulai pelajaran kita pada pertemuan yang kedua, yaitu membaca kitab Usulun Sittah lil-iftiqari ila Allahi fi syiddah. 6 langkah untuk tetap merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sempit atau di dalam kesusahan. Merupakan untayan nasihat dari Ma'ali Syekh Ad-Doktor Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi'ilmihi al-Islam wal muslimin. Dr. Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, salah seorang hayat kibaril ulama dan salah satu dari ulama-ulama yang mengajarkan ilmu di 2 masjid haram, yaitu di Mekah dan di Madinah. Hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin. Kita sekarang, ma'asyiral muslimin wal muslimat, memasuki pelajaran yang kedua, dan kita akan mulai membaca apa yang beliau tuliskan dalam risalahnya ini, pesan dan nasihatnya kepada kaum muslimin. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berbuat sekehendaknya dan memutuskan apa yang dia inginkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadat at-tauhid. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak mendapatkan ibadah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Syahadat at-tauhid, persaksian untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, salatan tammatan baqiyatan ila yaumil mazid. Semoga salawat dan semoga salawat Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, salawat yang sempurna
yang tetap abadi sampai hari kiamat, di mana hari tersebut adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang lebih dan terus-menerus bertambah dari pemberian-pemberian ganjaran untuk orang-orang yang beriman. Amma ba'du, lalu beliau melanjutkan, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, inna faqral abdi ila Allah subhanahu wa ta'ala daruratun lazimatun lah. Sesungguhnya kefakiran seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kefakiran yang mesti dan tetap akan selalu berada pada dirinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Surat Fatir ayat 15. Kata beliau, wa tata'akkad hadhihi ad-daruratu fi hali syiddah wal hajah inda 'ammatin nas. Dan rasa fakir, lemah, tidak berpunya yang ada pada seorang hamba akan semakin terasa ketika dalam keadaan sempit dan dalam keadaan membutuhkan, dan ini pasti ada pada semua manusia. Fa innan nasa idza mussu bidarra'a wa shiddatin ittarru ila rabbihim subhanahu wa ta'ala ittiraran 'azima. Semua manusia apabila ditimpa oleh kesusahan, kesempitan, bencana dan petaka, maka secara otomatis mereka akan kembali dengan penuh keyakinan untuk meminta kelapangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka, secara fitrah setiap manusia dalam kesempitan akan merasa tidak memiliki apa-apa, dan mereka yakin saat itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tempat meminta. Wa yatajalla hadzal ittiraru fi syari'ati fi sittati usulin 'azimah. Rasa membutuhkan apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa berpunyaan, rasa tidak memiliki apa-apa, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan tampak jelas dalam syariat pada 6 landasan-landasan yang agung. Landasan yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-aslul awal, al-imanu biqadarillahi subhanahu wa ta'ala. Kapan rasa menyerahkan diri kepada Allah, berharap untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah, merasa fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini semakin menguat, semakin menghiasi diri seorang hamba, itu akan dihasilkan dengan 6 langkah dan 6 dasar. Yang pertamanya tadi adalah dengan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini langkah pertama untuk bisa seorang hamba tetap berharap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menginginkan solusi, mengharapkan kelapangan, dan mendapatkan
apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala akan diraih hal tersebut dengan langkah-langkah yang 6. Yang pertama tadi adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa semua kejadian di alam semesta ini, dalam kehidupan manusia dan bahkan dalam kehidupan kita sendiri, itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis menukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia yang telah mencipta segala sesuatu, maka dia menetapkan, menakdirkan apa yang dia ciptakan tersebut dengan takdir yang sebenar-benarnya. Jadi dia yang mencipta, dia yang memberikan ukuran, dia yang menetapkan apapun yang akan terjadi pada ciptaannya. Kemudian penulis juga menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan takdir ini dalam surah Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptanya dengan takdir. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptanya dengan takdir. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lil 'abdi an yu'mina biqadarillahi subhanahu wa ta'ala wa an yatalaqqahu bis sabr. Maka seyogyanya seorang hamba untuk beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya dengan kesabaran. Apapun yang terjadi, apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, yang diputuskan oleh Allah, maka seorang hamba mesti menerimanya dengan pasrah, menerimanya dengan sabar, menghadapi dan melaluinya dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberinya ganjaran yang berlipat ganda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis di sini bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Menakjubkan sekali kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan dan keadaan seorang yang beriman. Sesungguhnya urusan-urusannya semua dalam kebaikan. Dia akan mendapatkan kebaikan dalam segala keadaan. Dan itu tidak akan didapatkan oleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. Bagaimana kondisinya? Orang yang beriman dalam segala keadaan tetap produktif dalam meraih pahala, meraih kebaikan. Nabi SAW mengatakan, "In asabathu sarra syakara." Jika dia ditimpa oleh jika dia mendapatkan kebaikan, meraih apa yang dia inginkan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemudahan dan kelapangan, maka dia bersyukur, dan ini adalah kebaikan baginya, merupakan produksi pahala darinya. Ya, wa in asabathu dharra, sebaliknya jika dia ditimpa oleh kesempitan, oleh musibah, oleh bencana, maka dia bersabar, dan ini baginya adalah sebuah kebaikan, produksi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis di sini, fayambaghi lil 'abdi an ya'mura qalbahu bil imani bi qadarillahi subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba seyogyanya, sepantasnya untuk memakmurkan kalbunya dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal amra amruhu wal hukma hukmuhu, bahwa segala urusan, segala keputusan di alam semesta ini adalah keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa kana, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun,
dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin terjadi. Ma'asyiral muslimin, mari kita tetapkan, mari kita mantapkan, mari kita teguhkan keimanan kita kepada takdir Allah, bahwa semua yang terjadi di alam semesta, baik yang menyenangkan ataupun yang membuat kita merasa sedih, merasa susah, sempit, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kita kepada takdir Allah, bahwa Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusinya. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi kapanpun, dimanapun juga, yang menyenangkan atau yang menyusahkan, yang melapangkan atau yang menyempitkan, yang menyedihkan atau yang menggembirakan seorang mukmin, seorang manusia. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, bimbingan, petunjuk untuk tetap beriman kepada takdir, untuk bisa memantapkan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani Allah wa iyyakum lima fihi ridha, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.